فاتحة حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم الفاتحة على أرواح الأئمة المجتهدين والعلماء العاملين ومشايخنا من الدين أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيد السادات سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. صدق الله مولانا العظيم. Hadirin jamaah Masjid Jami' yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ba'da subuh kali ini dengan niat iktikaf kita bisa bersama-sama hadir di majlis taklim ini. Insyaallah kita semua selalu dalam rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan iman, dengan Islam, Allah Subhanahu wa taala selamatkan dan bahagiakan kehidupan kita, keluarga kita, anak-anak keturunan kita dunia dan akhirat. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah anugerahkan pada kita husnul khatimah, dan mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah pertemukan kita dengan kekasih hati kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meraih syafaat beliau, berkumpul bersama orang-orang yang saleh di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan taklim kali ini saya akan menyampaikan pembahasan mengenai tuntunan salat berjamaah. Mudah-mudahan dengan mempelajari tuntunan salat berjamaah ini, kualitas ibadah kita menjadi semakin meningkat. Apa yang kita lakukan kita tahu apa landasan dan dasarnya, sehingga apa yang kita lakukan ini didasari oleh keyakinan, bukan sekedar mengikuti apa yang dilakukan orang semata-mata. Jamaah rahimakumullah, baik yang hadir di Masjid Jami' Al-Ikhlas maupun yang hadir bergabung di Majelis Taklim Madinah Quran dari seluruh penjuru Indonesia, wabil khusus juga para musyrif dan para santri pesantren tahfiz Madinah Quran yang bergabung secara virtual di Majelis Taklim Madinah Quran. Dalam kesempatan taklim pagi hari ini kita akan membahas mengenai salat berjamaah. Yang pertama kita akan bahas apa hukum
pengertiannya adalah sholat berjamaah itu al-irtibatul hasilu baina sholatil imami wal ma'mum, yaitu ikatan yang terjadi antara sholat imam dan sholat makmum. Jadi berjamaah itu ikatan yang terjadi antara sholat imam dan sholat makmum. Jadi kalau tidak ada ikatan, maka itu bukan sholat jamaah namanya. Karena bisa saja masjid penuh tapi tidak sholat berjamaah, disebutnya sholat bersama-sama gitu ya. Nah, sedangkan sholat berjamaah itu adalah ikatan yang terjadi antara sholat imam dan makmum. Bagaimana ikatan itu terjadi? Yaitu diantaranya karena adanya niat dari jamaah untuk mengikuti imam. Nah, dengan adanya niat dari jamaah untuk mengikuti imam, maka ini disebut dengan sholat berjamaah. Lalu kemudian yang kedua adalah bagaimana hukum dari sholat berjamaah. Kita lihat jamaah rahimakumullah, sholat berjamaah hukumnya dalam madhab Hanafi dan madhab Imam Malik. Berjamaah itu kata dua mazhab ini ya, al-jama'atu fil fara'idhi ghairul jumu'ati sunnatun mu'akkadah. Berjamaah dalam sholat yang fardu kecuali sholat Jumu'ah, hukumnya adalah sunnah mu'akkadah lil rijal, untuk laki-laki al-aqilin, yang berakal, waras maksudnya, al-qadirina 'alaiha min ghairi harajin, yang mampu untuk melaksanakannya tanpa kendala. Ya. Fala tajibu 'ala an-nisa'i was-sibyan, salat berjamaah tidak wajib bagi wanita, anak-anak, wal majanin, dan orang-orang yang tidak waras, wal muq'id, orang yang sakit tidak bisa berjalan, wasyaikhil haram, dan orang tua yang sudah sangat sepuh, wa maqtu' al-yad wal rijl, dan orang yang tangan dan kakinya terputus. Bapak-bapak laki-laki bukan? Laki, enggak, saya cek ini syaratnya. Kan begitu ya? Kan sholat berjamaah itu sunnah muakkadah bagi laki-laki. Jadi saya cek dulu laki-laki ya, waras, sehat, alhamdulillah. Berarti bapak-bapak sudah melaksanakan jamaah yang hukumnya sunnah muakkadah. Yang enggak wajib itu buat perempuan, buat anak-anak, dan orang yang tidak waras. Makanya hati-hati ini ya. Kalau merasa laki-laki, merasa apa? Waras, kemudian merasa sehat, ya, sholatnya berjamaah. Jadi kalau laki-laki sholatnya di rumah terus, bagaimana? Ya, kemungkinannya macam-macam. Bisa dia merasa sebagai wanita, bisa dia merasa sebagai anak kecil, atau bisa dia merasa, bukan saya yang bilang, kitab ini, betul? Kitab ini. Wa qala Syafi'iyyah fil asah al-mansus,
Dan dalam mazhab Imam Syafi'i dikatakan al-jama'atu fardu kifayah. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i jamaah itu fardu kifayah. Wah, kalau begitu di Al-Ikhlas kan udah banyak yang jamaah itu. Saya jamaahnya di rumah aja lah. Ya nggak apa-apa. Ya, berarti kan kemungkinannya ada berapa tadi? Pokoknya kalau laki-laki berakal, sehat, sholat berjamaah. Jadi dalam mazhab Imam Malik dan Imam Hanafi hukumnya sunnah muakkadah bagi laki-laki. Kemudian dalam mazhab Imam Syafi'i hukumnya fardu. Nah ini kita lihat lagi hukum yang ketiga, yaitu dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Al-jama'atu wajibatun wujuba ainin. Sholat berjamaah itu bagi laki-laki hukumnya wajib ain. Hukumnya apa? Wajib ain. Jadi kalau dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, setiap laki-laki wajib sholat berjamaah. Kalau dalam mazhab Imam Hanafi dan Maliki hukumnya sunnah muakkadah. Apa bedanya sunnah muakkadah dengan sunnah biasa, Pak? Kalau sunnah muakkadah itu Rasulullah nggak pernah tinggalkan, selalu dilaksanakan Nabi begitu. Dan lebih dekat hukumnya kepada wajib. Nah, kemudian dalam mazhab Imam Syafi'i fardu kifayah. Artinya kalau nggak ada yang melaksanakan, itu orang semua sekampung dosa, kan begitu. Jadi bapak-bapak yang sholat berjamaah ini penyelamat wilayah, orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada orang yang tinggalnya jauh, ke masjid harus naik motor atau bahkan naik mobil, tapi nggak pernah tinggal sholat berjamaah. Sedangkan ada orang yang temboknya nempel sama masjid, kagak nyampe ke masjid. Ke kantor nggak pernah telat, kondangan nggak pernah lewat, ya, mancing juga nggak lupa. Tapi giliran ke masjid, langkahnya berat banget, nggak nyampe. Udah mau belok lagi, udah mau belok lagi, ya nggak nyampe. Karena memang hadirin sekalian, ya, ini hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya coba ingetin, jangan sampai kita ke masjid itu digotong orang, dipaksa rame-rame. Ya, seumur hidupnya nggak pernah ke masjid, tahu-tahu ke masjidnya digotong rame-rame sama orang, baru itu ke masjid. Jangan sampai begitu. Paham maksudnya, Pak? Gotong rame-rame maksudnya apa? Jangan sampai pas sudah jadi mayat baru ke masjid, bukan sholat disolatin gitu. Mendingan lagi sehat sholat berjamaah. Amin ya. Dan saya sarankan bapak-bapak sekalian yang udah sering ke masjid ini, saya sarankan bagaimana caranya kita nikmat sholat berjamaah. Nah, kalau ibadah, kalau udah mencapai rasa nikmat, nah itu berarti ibadahnya udah di atas tuh kualitasnya. Jadi udah merasa kebutuhan. Aduh, saya hari ini nggak sholat subuh, kayak perasaan badan gimana sih? Kayaknya ada yang kurang. Nah, kalau udah begitu tuh, masya Allah, ibadah kita udah level paling bagus gitu. Jangan kita sholat Jumat, sholat jamaah bilangnya kalau ada waktu. Mau sholat jamaah kapan? Oh, kalau ada waktu lah. Kapan jamaah? Ya kalau badan sehat gitu. Kadang gerimis sedikit nggak jadi ke masjid. Ya. Gerimis sedikit, begitu mau keluar begini tangannya, wah gerimis, kayaknya bakal hujan gede nih. Kayaknya bakal hujan gede. Tapi kalau ada acara lain hujan gede, oh sebentar lagi juga asar. Tapi giliran ke masjid gerimis sedikit, kalau hujan gede nggak jadi. Ya Allah, hadirin sekalian, kayak bapak-bapak ini duduk begini aja di masjid nih, ya. Ini dosanya berapa banyak yang diampuni Allah. Padahal bapak-bapak nggak istighfar kan? Enggak kan?
Enggak. Duduk di masjid aja itu dosa kita rontok. Banyak dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nunggu begini nih, nunggu waktu sholat banyak. Itu ada di kitab namanya I'lamus Sajid bi Ahkamil Masajid. Jadi kapan-kapan kita bahas kita. Nah, ibu-ibu juga begitu. Ibu-ibu disuruh nutup aurat sama ustaz nggak dengar, sama kiai nggak dengar, sama suami nggak mau. Jangan sampai nutup aurat nanti ditutupin sama orang. Ya. Baru mau bungkus auratnya, dibungkusin sama orang. Mumpung kita masih sehat, tutup aurat kita sendiri. Nah, ini mengenai hukum sholat berjamaah. Jadi ada berapa Pak hukum sholat berjamaah? 3 ya. Mazhab Hanafi dan Maliki bilang sunnah muakkadah. Mazhab Syafi'i bilang fardu kifayah. Kemudian mazhab Imam Ahmad bin Hanbal bilangnya wajib ain. Setiap orang wajib begitu. Kalau mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, kalau udah tahu hukum begini, mendingan jamaah, mendingan gak jamaah? Ya? Mendingan jamaah. Bapak-bapak kalau saya tawarin, mau duit 100 juta apa mau duit 5 juta? Nah, paling kalau 100 juta Ustaz. Kalau duit kan gitu, tapi kalau pahala banyak yang gak doyan. Dijanjikan sama Allah 27 kali lipat. Kata kenyang gitu. Kata kenyang 27 kali lipat pahala begitu kan? Gak kelihatan. Rekening kagak nambah, kagak nambah emang. Cuman yang nambah itu iman kita, ya. Kalau kita orang beriman, insyaallah kita selalu pengen dapat pahala yang lebih besar supaya bisa masuk dalam surga begitu. Kalau harta kan biar banyak dibawa mati kan? Nggak bakal dibawa mati. Ada orang mati bawa mobil, nggak ada. Rumahnya kali dibawa mati, nggak ada. Bininya aja nggak mau ikut. Ya, waktu mau nikah sehidup semati. Begitu lakinya mati, hidup nggak ya? Hidup. Nikah lagi, nggak ikut mati ya. Nah, hadirin sekalian, sekarang kita masuk pada pembahasan shaf salat berjamaah. Nanti ada hal-hal yang spesifik ya, yang detail yang akan kita bahas. Yustahabbu lil imam ay ya'mura bi taswiyatis sufuf wa saddil khalal aw ats-thagharat wa taswiyatil manakib. Disunnahkan bagi seorang imam untuk memerintahkan jamaahnya meluruskan shaf dan mengisi jarak-jarak yang senggang serta meluruskan bahu. Meluruskan bahu. Jadi imam itu sebelum sholat ngomong, "Sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah." Atau "Sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min iqamatis shalah." Atau "I'tadilu fi sufufikum wa tarassu." Artinya apa? "Sawwu sufufakum," luruskan saf kalian. Fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Lurusnya saf itu kesempurnaan sholat berjamaah. Jadi yang pengen pahala Jumat sempurna, safnya perhatiin. Ini udah datang ke masjid, udah sholat berjamaah, setan masih menang. Masih menang gimana? Safnya jarang-jarang banget. Kalau waktu pandemi sih masih wajar lah ya, jarak 2 meter, jarak 1 meter. Alhamdulillah kita udah bisa rapat lagi nih. Alhamdulillah. Gimana Pak rasanya Pak sholat softnya jarang-jarang begitu? Aneh nggak Pak? Hah? Aneh. Gimana lagi? Si corona masih ada. Sekarang udah pada pergi kali ya. Alhamdulillah. Kita biar sehat walafiat semuanya. Amin. Jadi kalau imam sebelum mulai sholat, nah, lihat safnya dulu. Sawwu sufufakum begitu. Fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Kalau bahasa Indonesia, luruskan dan rapatkan safnya demi kesempurnaan sholat berjamaah. Nah, ini hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Jadi bapak-bapak kalau jadi imam, ya jangan langsung sholat, jangan langsung takbir Allahu Akbar, makmumnya masih berantakan gitu. Ya,
Kalau Rasulullah coba lihat, masya Allah, luar biasa Rasulullah nih. Lihat hadirin sekalian ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Abu Hurairah, yatakhallalu as-saffa min nahiyatin ila nahiyah, yamsahu sudurana wa manakibana wa yaqul la takhtalifu fatakhtalifu qulubukum. Masya Allah. Ini mudah-mudahan bapak-bapak pernah dengar hadis ini. Tapi yang baru dengar coba perhatiin. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah kalau jadi imam sholat, beliau itu jalan dari ujung ke ujung sebelum mulai sholat. Nah nanti diikutin oleh Abu Bakar, oleh Umar, oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Kita lihat bagaimana beliau mengenai masalah sholat. Kalau Nabi jalan dari ujung ke ujung, kemudian apa yang dilakukan Nabi? Nabi kalau ada yang renggang, yamsah sudurana wa manakibana. Dada kami diusap Nabi dan bahu kami diusap Nabi. Ayo rapetin safnya, ayo rapetin safnya. Masya Allah, ada nggak imam model begitu sekarang? Bapak-bapak pernah dadanya diusap sama imam? Belum? Pengen nggak? Hah? Ini hadisnya nih, hadis riwayat Abu Hurairah. Ya, diusap dada sama Nabi. Masya Allah hadirin, yang tadinya sedih hilang sedihnya, yang tadinya bingung hilang bingungnya. Begitu diusap sama Nabi. Kali kan kadang-kadang kita nggak mau rapat sama sebelah kalau lagi sholat jamaah, betul nggak? Tuh, makanya sholat jamaah itu nggak main-main, bukan hanya fisiknya jamaah, hatinya juga berjamaah. Karena lihat nih, la takhtalifu fatakhtalifu qulubukum, sambil diusap dadanya, sambil diusap bahunya. Nabi bilang yang lurus, jangan mencong-mencong, nanti kalian hatinya jadi mencong begitu. Jadi kalau bapak-bapak hatinya pengen bersih, salah satu caranya itu bersihin. Salah satu caranya adalah luruskan soft, atur soft kita. Saya mau bersihin hati begitu, rapetin soft. Jadi merapatkan dan luruskan soft itu salah satu cara kita membersihkan hati kita. Kira-kira betul nggak nih? Logis nggak? Coba kalau sebelah kita orang kita benci, ya rapetin, sama dekat lagi. Enggak, sama. Saya pernah sholat Pak, bukan di sini, bukan di Jakarta, di luar. Saya pernah sholat, itu baru saya kejadian sebenarnya itu, ya lagi sholat tarawih. Saya rapetin saf saya. Dia dorong saya sama. Saya rapetin lagi, kakinya saya rapetin. Ditendang kaki saya Pak. Saya bilang nih, mazhab apa nih? Tendanglah kaki temanmu jika dia ingin merapatkan saf dalam sholat. Tendang, begitu. Kayaknya saya belum nemu itu hadisnya. Makanya hadirin sekalian, nanti juga kita lihat nih, karena sudah banyak yang curhat sama saya. Pak Kiai gimana sih? Saya sholat jamaah jadi nggak khusyuk. Emang kenapa? Jempol saya diinjek mulu, malah lagi cantengan lagi. Terus kelingking saya juga diinjek mulu. Jadi sholat saya nggak khusyuk, lagi sholat ada yang nyari kaki kita begitu, ada nggak? Kaki kita dicari, ya ada nggak Bu? Ada Bu, ya. Ada juga kali laki-laki yang paling berasa ya. Dicari-cari akhirnya jempol kita keinjek, lagi khusyuk, cantengan keinjek bagaimana Pak? Guna-guna nggak kira-kira? Guna kalau lagi cantengan, lagi matang-matangnya cantengannya. Jadi hadirin sekalian, masalah soft ini nggak sembarangan. Bagi yang sudah berjamaah, tolong diperhatikan masalah soft. Terus Rasulullah begitu tuh, lembut diusap, ayo lurusin. Sebab kalau nggak lurus, saf kalian mencong, hati kalian jadi mencong-mencong begitu hadirin. Berarti tadi kalau nggak salah kan menciptakan baldah thayyibah dengan sholat jamaah. Ini masuk banget ini hadisnya. Kalau mau kompak itu, mau satu hatinya, luruskan soft, rapatkan soft begitu. Saya banyak lihat di banyak masjid kalau lagi sholat softnya jarang-jarang, ya. Bahkan ada yang bisa masuk satu anak kecil di sampingnya. Jangan sampai soft kita begitu. Merapatkan soft itu niatnya kita membersihkan hati begitu. Ya hadirin sekalian. Tapi kan pakai hukumnya sunnah. Jangan sepelekan sunnah. Bapak-bapak pakai celana panjang, sletingnya rusak, berarti nggak keluar. Saya
Tanya coba. Pakai celana panjang, seletingnya rusak. Berani nggak keluar? Nggak berani. Kelihatan nggak paha? Enggak. Ketutup nggak kaki? Tutup, ya kan? Cuma resletingnya doang rusak. Kan resleting itu nggak penting-penting banget. Tutupin aja sama baju nggak kelihatan, betul? Tapi kenapa nggak berani keluar? Karena penting itu, sunnah. Ibu-ibu beli gamis baru, harganya satu baju 2,5 juta. Insya amin gitu Bu. Dibeliin sama laki, ya, kado pernikahan. Ya, beli baju 2,5 juta. Nah, kemudian ada kancingnya copot 2, dibalikin nggak? Dibalikin nggak? Pasti balikin, lapor sama lakinya. Mas, ini baju 2,5 juta, kancingnya hilang 3. Oh, beli di mana? Misalnya, balikin. Masa mahal-mahal, kancingnya hilang 3, begitu. Betul nggak? Nah, kalau barang kita begitu strengnya, ya, apalagi yang punya mobil bagus, motor bagus, baret dikit aja mata melotot kan begitu. Ya. Tahu karena kita pengen sempurna ini barang dunia, giliran ibadah. Alhamdulillah yang penting udah jamaah, udah nggak usah ini banget lah, gitu. Nggak usah sempurna banget lah. Allah juga maha tahu. Wah gitu. Jangan hadirin ya. Nah, kira-kira nih habis taklim kita dapat insaf nggak nih? Ya kalau ngaji pengennya diamalin begitu. Ya. Nah, nanti kita akan lihat seperti apa rapat softnya. Ini harusnya ada yang fokus ya, karena saya ada presentasi ini sebetulnya. Tapi nggak apa-apa. Kemudian hadirin sekalian, nah ini jawaban untuk yang yang dirapetin itu apa sih? Begitu. Biar jelas. Hadis riwayat Anas bin Malik, hadatsana Amr bin Khalid qala hadatsana Zuhair bin Humayd an Anas bin Malik an Nabi qala aqimu sufufakum fa inni arakum min wara'i dhahri wa kana ahaduna yulziqu mankibahu bi mankibi sahibihi wa qadamahu bi qadamihi. Hadis riwayat Anas bin Malik, Nabi berkata sebelum sholat, aqimu sufufakum, luruskan saf kalian, fa inni arakum min wara'i dhahri. Kalau Nabi ngadep ke depan tapi ngelihat yang di belakang. Itu keistimewaan Nabi. Kalau kita kan udah ngadep ke depan, yang belakang kelihatan nggak? Nggak, kecuali pakai spion ya. Kalau Nabi nggak usah pakai spion, Nabi ngadep ke sini, yang belakang kelihatan. Nah sekarang coba perhatikan hadirin, ini hadis riwayat Bukhari. Ada di antara kami orang yang menempelkan bahunya dengan bahu temannya dan telapak kaki dengan telapak kakinya. Jadi yang nempel bahu dengan bahu, terus telapak kaki, telapak kaki, ya. Tapi yang perlu diperhatikan bahasa wa kana ahaduna, ada di antara kami. Berarti enggak semuanya. Betul? Enggak semuanya. Singkatnya hadirin sekalian, kalau sholat kita minimal bahunya nempel begitu sama yang sebelah. Nempelnya jangan nempel banget rapet, jangan jadi kayak orang yang desek-desekan, bukan. Ya deket lah, nggak ada jarak, nggak ada celah tuh bahunya. Kalau kaki dalam mazhab Imam Syafi'i, sholat itu kaki kita diri jaraknya berapa? 1 jengkal. 1. Jadi bapak-bapak kalau sholat perhatikan jarak kaki saya berapa. Jangan sampai setengah meter begitu, ya. Setengah meter, jadi satu saf cuma muat 10 orang, harusnya 20 orang. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i cuma 1 jengkal begitu. Nah kakinya 1 jengkal, bahunya rapat. Nah ini saya kasih yang ringkasannya. Kemudian begitu sholat kan renggang tuh, kan geser-geser begitu sholat. Nah perlu nggak dibenerin lagi, dicari lagi kaki orang itu? Nggak perlu. Jadi meluruskan saf itu pada awal kita mau sholat. Jelas sampai sini? Jelas ya? Pokoknya pertama kita lurusin saf. Kalau setiap rakaat kita lurusin, gimana Pak? Enggak khusyuk kan? Enggak khusyuk begitu. Jadi meluruskan itu pas di awal mau sholat. Sudah lurus baru. Sayyidina Umar ngelurusin safnya gimana? Pakai pedang. Jadi Sayyidina Umar sebelum sholat dari pojok sono pakai pedang begini. Pedang Pak, pedang. Jangan diikuti nama imam sini, besok dia bawa golok lagi. Mana bawa golok Pak Imam?
Kan Sayyidina Umar pedang, saya nggak punya pedang, saya punya golok. Lurus jalan begini, nah dilurusin tuh. Nah, jadi orang yang masih maju pada apa? Pada mundur itu, takut kena ujung pedangnya Sayyidina Umar. Begitu sampai begitu ngurusin pedangnya, ngurusin safnya. Yang perutnya langsing, ya alhamdulillah lewat. Yang perutnya rada maju, jadi kempesin begitu, daripada nembus ya. Makanya yang lurus gitu. Nah, patokan lurus apa patokan lurus? Bahu. Lurus saf itu patokannya bahu. Jadi kalau bahu kita lurus, berarti safnya pasti lurus. Patokannya jangan kaki. Kalau kaki, apalagi nyamain ujung jari, itu belok-belok safnya. Karena kaki kan ada yang 41, 40, 39 gitu kan. Ada yang 42, 43, 45, ada yang 60 misalkan begitu. Kaki gajah ya. Itu pasti kalau kita lihat belok-belok bahunya. Safnya nggak lurus. Yang diratain itu tumit sebetulnya. Nih. Kalau ada karpet begini nih, garis ini nih. Nah, tumit bapak-bapak taruh persis di belakang garis ini. Jangan lihat ujung kaki kita. Patokannya tumit kita di garis belakang yang untuk saf ini. Insya Allah safnya rata. Cobain deh. Ya, jadi yang diratain bukan ujung jari, tapi tumitnya diratain dengan teman sebelahnya. Kalau sekarang karpet banyak yang ada garisnya, lebih mudah. Ratain aja tumit kita dengan garis itu, yang lain ratain, insya Allah saf kita sudah lurus. Jadi cari-cari kaki orang apa? Nggak usah, ya, nggak usah. Baik. Nah sekarang hadirin sekalian, kita masuk pada pembahasan yang lebih rinci lagi. Nah, hadirin sekalian, jadi kesimpulannya, sholat sunnah muakkad, meratakan dan meluruskan shaf itu hukumnya adalah sunnah muakkadah. Terus jamaah makmum kapan bergerak dari imam? Kan gitu. Ada yang Allah, imamnya makmumnya langsung Allah gitu ya. Nah, itu kapan sebetulnya makmum bergerak? Kalau dalam mazhab Hanafi berbarengan. Tapi kalau dalam mazhab Imam Syafi'i nunggu imam selesai takbir baru dia takbir. Nunggu imam selesai takbir. Contoh, saya imam, Allahu Akbar. Nah, baru bapak-bapak Allah. Nah, itu baru namanya mazhab Imam Syafi'i. Bapak-bapak mazhabnya apa? Syafi'i kan? Berarti takbir bapak-bapak kalau jamaah setelah takbir imam. Kalau sama Allah, langsung bapak-bapak Allah, itu mazhabnya Imam Abu Hanifah ya. Kalau Imam Syafi'i setelah selesai. Ruku juga begitu. Allahu Akbar, baru kita ruku. Sami'allahu liman hamidah, baru kita berdiri ya. Allahu Akbar, baru kita takbir Allahu Akbar. Itu dalam mazhab Imam Syafi'i. Sampai sini jelas Pak ya? Baik. Kemudian ini kebetulan nih ada tiang di sini. Sholat di antara tiang, bagaimana hukumnya? Sholat di antara tiang. Ini kan kalau bikin saf kepotong nggak ya? Potong ya? Nah, kepotong. Kalau nggak boleh Pak, berarti tiangnya mesti dipotong ini. Kalau nggak boleh, tiangnya mesti 4-4 jadi potong. Kira-kira bagaimana? Ambruk ya. Nah sekarang makanya kita lihat, makanya jangan pakai ego kalau ibadah, ya harus pakai ilmu. Sekarang kita lihat hadirin sekalian, dalam kitab Tuhfatul Ahwadhi Syarah Sunan At-Tirmidzi disebutkan ada dua pendapat. Pertama, waqad kariha qaumun min ahli ilmi ya an yasiffa baina sawari, dan dimakruhkan sebagian ulama menyusun saf di antara tiang. Itu pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, waqad rakhasa qaumun min ahli ilmi fi dzalik ay as-salatu baina as-sawari rakhasa fihi Abu Hanifah wa Malikun wa Syafi'i wa Ibnu Mundzir, dan telah
memberikan keringanan. Sebagian ulama boleh sholat di antara tiang. Di antaranya yang memberi keringanan adalah madhab Imam Abu Hanifah, madhab Imam Malik, madhab Imam Syafi'i. Jadi kalau begitu bapak-bapak madhabnya apa? Berarti boleh nggak sholat pisah tiang? Jadi potong kan? Alhamdulillah. Kalau begini kelar kan? Tapi coba kalau pakai ego. Makanya saya bilang madhabnya madhab kelima ini bahaya. Ada 4 madhab, tapi ditambahin 1 jadi bahaya. Ada madhab Imam Malik, Hanafi, Hambali, Syafi'i. Satu lagi, kalau yang 4 selamat ini. Kita Syafi'i selamat insya Allah. Yang repot kalau madhab meruya. Yang kelima madhab apa? Meruya. Apa itu meruya? Menurut saya. Menurut saya. Berdasarkan hasil kesepakatan dan rapat Dewan Kemakmuran Masjid Al-Ikhlas, kami memutuskan bahwa sholat berjamaah di antara tiang boleh hukumnya. Waduh, pintar benar itu DKM. Ya, nggak boleh. Kalau masalah itu nggak boleh pakai madhab meruya. Soal kulit Idul Adha, ya, menurut saya, secara ekonomis mestinya dijual tuh kulit. Secara ekonomis. Nanti kan bisa dibeliin makanan buat panitia. Hebat kan? Hebat dong. Ngaco. Ya. Ibadah nggak boleh pakai nggak boleh pakai menurut saya. Nggak boleh. Apapun rumah tangga pakai meruya berantem. Ya, karena semua orang punya ego. Saya pernah ditanya sama masjid. Ya, ini gimana nih Pak Kiai? Kenapa? Ini ada yang berpendapat kalau masjid itu sholatnya di tiang nggak sah katanya. Jadi ya harus dirubah gitu. Kenapa nggak sah? Kan tetap nyambung. Nah karena debat meruya akhirnya nggak nanya ujung-ujungnya, ya kan? Ah itu dibilangin nggak dengar sih omongan saya, nggak menerima pendapat saya. Padahal pendapat saya benar, panjang urusannya. Itu namanya mazhab apa Pak? Meruya. Coba kalau ini jelas nggak? Sunan Tirmidzi boleh, ya, siapa yang membolehkan? Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i. Mazhab Syafi'i boleh, ya berarti boleh. Sholat di sini, potong sama tiang, sambung lagi, boleh nggak? Boleh. Nah, sudah jelas hadirin sekalian. Terus beda niat imam dan makmum ini juga sering jadi permasalahan. Contoh, bapak-bapak sholat berjamaah, ya mau sholat berjamaah masbuk, ya kan macam-macam alasannya itu, apalagi sholat zuhur atau maghrib atau isya, begitu mau keluar kunci lah nggak ketemu, kan gitu ya. Kunci rumah mana nih nggak ketemu. Akhirnya nyari orang udah mulai sholat sampai di masjid, udah salam imam, tapi ada makmum yang masbuk. Allah. Kata kita masbuk, kata kita. Padahal dia sholat sunnah ba'diyah. Nah, ya kan? Wah, ini masbuk nih. Alhamdulillah masih dapat sholat jamaah. Kita tepok, ya kan? Tepoknya pelan-pelan aja Pak. Oh, gitu. Allah. Kita niatnya sholat apa? Sholat fardu kan? Taruh zuhur. Kita ini sholat apa? Sholat fardu zuhur. Nah ini tahunya ntar pas setelah selesai kan gitu. Ya. Sholat ba'diyah zuhur. Kita tepok. Sah nggak sholat kita? Nah, kan jangan pakai meruya. Menurut saya kayaknya sah. Jangan. Ibadah nggak boleh begitu. Nah kita lihat sekarang hadirin sekalian. Dalam mazhab Imam Syafi'i disebutkan sebuah dalil dari Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu warḍah. Kana Mu'adz yusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma ya'ti fa ya'ummu qaumah. Mu'adz bin Jabal salat bersama Nabi. Jadi makmum nih. Salat bersama Nabi jadi makmum. Kemudian selesai. Kemudian pulang ke kampungnya. Ke kampungnya belum mulai salat. Belum mulai salat. Tahu-tahu Sayyidina Mu'adz jadi imam lagi untuk salat yang sama dengan jamaah yang lain. Tadi kan beliau makmumnya Nabi, kemudian pulang ke kampungnya belum mulai sholat, kan begitu? Ternyata yang jadi imam siapa? Mu'adz. Mu'adz udah sholat belum? Udah. Jadi makmumnya Nabi. Sekarang jadi imam. Boleh nggak begitu? Boleh. Fasalla lailatan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma ata qaumahu fa'ammahu. Jadi sholatnya sholat isya nih. Ya, salat isya yang waktunya panjang.
Nah, dari hadis ini secara singkat Imam Nawawi mengatakan dalam kitab Majmu' Syarah Al-Muhadzab, tasihhu salatun nafli khalfal fardhi, boleh salat sunat di belakang salat fardu, wa khalfan nafli wal fardhi khalfan nafli, dan boleh salat fardu di belakang salat sun. Jadi imam kita ternyata salat sunat ba'diyah, kita salat fardu, sah nggak salat kita? Sah nggak? Ragu nggak? Ragu nggak? Enggak ragu lagi. Ini Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu', dan dalilnya hadis riwayat Mu'adz bin Jabal. Jadi nggak apa-apa. Misalkan kita sholat ba'diyah nih, Allahu Akbar, tahu-tahu ditepok sama orang, gitu kan? Kan kita yang tahu, oh dia mau jamaah ini. Saya kan ba'diyah zuhur gitu ya. Nah, nggak usah, jangan begitu. Ya. Terusin nggak Pak? Terusin. Kita sholat ba'diyah berapa rakaat? 2. Dia? 2 rakaat. Kita salam, dia diri. Tungguin deh. Tahu nggak? Pas dia udah salam, tahu nggak? Tadi saya itu sholat sunat ba'diyah zuhur. Pucat deh. Begitu saya sangka ya. Ngaji nggak? Belum. Makanya hadir di al-il. Kalau hadir di al-ikhlas, ragu-ragu nggak? Bapak-bapak pokoknya sholat sunat ba'diyah maghrib, ditepok sama orang mau sholat maghrib. Bapak-bapak gimana? Terusin nggak? Tapi jangan dikerasin suaranya. Kalau maghrib, karena jadi imam, Bismillahirrahmanirrahim. Jangan juga, karena kita sholat sunnah. Kecuali sholat fardu juga kita kerasin. Kalau rakaat pertama dan kedua, jelas Pak ya? Nah, alhamdulillah. Nah, kemudian hal lainnya lagi. Nanti silakan kalau ada yang mau tanya ya. Nah, misalkan hal-hal yang lainnya tentang sujud sahwi. Ini juga banyak pertanyaan. Sujud sahwi. Sujud sahwi berapa kali sujud Pak? 2 kali. Dilakukan sebelum salam. Begitu ya. Terjadi sujud sahwi kalau imamnya lupa. Secara singkat, sebetulnya dalam kitab diantaranya Hasyiah Al-Bujairami disebutkan ada 5 ya. Ada 5 gitu. Kemudian dalam kitab Bughiyah juga disebutkan ada 5 sebab sujud sahwi. Yang ingin saya sampaikan, kalau imam sujud sahwi, jamaahnya jangan sampai enggak sujud sahwi. Karena ini kejadian di Masjid Raya. Daerahnya tidak usah saya sebut. Imamnya sujud sahwi karena dia merasa lupa begitu. Harusnya dia duduk, ternyata dia diri. Kemudian kata makmumnya subhanallah. Jadi duduk lagi dia, gitu kan? Duduk. Setelah duduk, selesai sholat, sebelum salam dia sujud sahwi. Allahu Akbar. Makmumnya ada yang sujud, ada yang enggak. Malah ada yang subhanallah lagi. Begitu imamnya sujud sahwi, subhanallah. Ada yang sujud. Nah, ini pentingnya kita ngaji hadirin sekalian, ya. Jadi di sini dikatakan bahwa kalau seandainya imam sujud sahwi, kemudian makmumnya tidak ikut sujud sahwi, maka sholat makmumnya itu batal. Kalau batal berarti sah nggak sholat yang tadi? Berarti bagaimana? Harus ulang. Tuh. Makanya kalau imam sujud sahwi, kita sujud sahwi. Tapi kalau kita bilang subhanallah, terus imam duduk, tadinya diri dia duduk. Begitu salam, dia nggak sujud sahwi. Kita bagaimana? Nggak usah sujud sahwi. Pokoknya ikutin imam. Terus imamnya nggak sujud sahwi, sah nggak sholat kita? Sah, karena sujud sahwi hukumnya sunnah. Cuma yang harus diperhatikan adalah kalau imam sujud sahwi, makmumnya jangan sampai enggak sujud sahwi. Jelas sampai sini Pak ya? Ya. Nah, ini mudah-mudahan jadi semakin semakin jelas dan semakin yakin. Nah, kemudian hadirin sekalian, ada lagi masalah nih. Ya, ada lagi masalah begini. Kita lagi sholat,
Allahu Akbar. Begitu rukuk, Allahu Akbar. Kelihatan sarung imamnya bolong dari belakang. Itu gimana, Pak? Hah? Gimana? Dikasih tahunya bagaimana? Mama, bolong. Batal kan? Gimana ngasih tahunya? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Bolong, kita lagi sholat. Bolong gitu. Begitu. Gimana caranya? Merem. Merem. Apa pengaruhnya merem? Ya. Caranya gimana? Masa merem semuanya merem semua gini? Bagaimana caranya dari hadirin sekalian? Ya. Jadi disebutkan dalam mazhab Imam Syafi'i, kaidahnya begini: kalau imam batal karena sesuatu yang samar, maka sholat makmum tetap sah. Kalau imam batal karena sesuatu yang tampak atau zahir, maka sholat makmum ikut batal. Ikut? Kira-kira jelas nggak nih prinsipnya? Kalau sebabnya samar, sholat imam batal, kita enggak batal. Kalau sebabnya zahir, sholat imam batal, sholat kita batal. Contohnya gimana? Hadirin, pernah kejadian Nabi sholat seperti yang diriwayatkan dalam kitab Nailul Awtar dari Abu Bakar. Rasulullah sholat, Allahu Akbar, lupa masih junub. Sallu ala Nabi Muhammad. Kekurangan bukan, justru itu pelajaran buat kita dan bukti bahwa Rasulullah itu manusia biasa, kan begitu. Kalau Nabi kita malaikat, susah kita nyontohnya, nggak banyak pelajaran. Nabi itu manusia, lagi sholat lupa, belum mandi junub. Belum mandi junub. Ingat Rasulullah pada rakaat pertama baru mulai, Allahu Akbar. Ingat Nabi belum sholat junub, belum mandi junub. Terus Nabi langsung batalin. Bilang sama makmumnya, makanakum. Nah begitu. Nabi bilang, makanakum, jangan kemana-mana, tahan. Makmumnya begini. Nabi ngapain? Masuk ke rumahnya, mandi. Nabi begitu karena rumahnya nempel sama masjid. Jangan rumahnya 500 meter, tungguin. Ini udah kementerian Nabi ini. Ya. Nabi rumahnya nempel, makanakum, tempat kalian, jangan kemana-mana. Nabi mandi. Begitu mandi selesai, keluar lagi. Allahu Akbar. Terusin lagi sholat. Itu kalau ingatnya pada waktu mulai sholat. Tapi kalau ingatnya udah rakaat kedua misalkan, atau setelah rukuk baru ingat, jangan disuruh nunggu. Tarik yang belakang, suruh ke depan. Makanya hadirin, posisi jamaah yang ada di belakang imam itu harus yang pertama bisa ganti imamnya sewaktu-waktu, bacaannya bagus dan dia tahu hukumnya gitu. Wah, besok nggak mau ada di belakang imam. Karena sewaktu-waktu imamnya batal, ya, nah dia bisa gantiin. Batal, tarik aja ke depan sedikit, tarik ke depan sedikit. Ini imam yang baru nih, tarik ke depan sedikit. Nah, biar maju sedikit, biar jangan rata, maju sedikit, udah kita tinggal deh. Dia sholat berjamaah terus itu, begitu caranya. Jelas Pak ya? Kalau kalau batal, sholat kita rusak nggak? Imamnya seperti tadi? Enggak, karena junub itu samar apa zahir? Kelihatan apa enggak? Lupa wudu sama begitu. Sholat makmumnya tetap sah. Ya, sholat makmum tetap sah. Umpamanya begitu rakaat ketiga imam ingat, Masya Allah, saya belum mandi junub ini. Rakaat berapa? 3. Baru ingat ya. Masya Allah, saya belum mandi junub ini. Nah, udah caranya gampang. Batalin, tarik tuh satu orang ke depan, terusin dia. Yang rakaat 1, 2, 3 sah nggak makmum? Sah nggak? Sah. Jelas Pak? Kemudian yang alasannya itu zahir, kayak tadi tuh, sarungnya bolong. Tapi hadirin sekalian, patokannya begini, aurat terbuka kalau satu kelihatan warna kulit. Kalau bolong dalam kitab-kitab fikih mazhab Imam Syafi'i, dilihat dari atas kelihatan enggak
dari samping kelihatan nggak begitu? Kalau dari atas kelihatan warna kulit, dari samping kelihatan warna kulit, berarti sholat imamnya batal. Tapi kalau bolongnya itu masih ditutup benang-benang begitu, benang-benang halus, ya, imamnya udah lama banget nggak dibeliin sarung sama jamaahnya, misalkan gitu. Ya. Jamaahnya kurang perhatian sama imamnya, makanya perhatiin imam, jangan sampai bolong sarungnya. Ya, beliin PHS begitu. Ya kan, ada benang-benangnya begitu, belum kelihatan warna kulit, masih boleh sholat. Nah, saya pengen ingatkan kepada anak-anak kita, Bu, kalau punya anak, ingetin anaknya yang punya kaos pendek, anak laki-laki kita nih, ingetin tuh, Bang, kalau sholat jamaah, kalau sholat itu kaosnya jangan yang pendek-pendek apa? Sebel banget saya lihatnya. Begitu sujud, celana dalamnya kelihatan. Ada nggak yang begitu? Ada nggak? Makanya ibu-ibu nih tugasnya nih, ingetin nih anak-anaknya nih kalau laki-laki, nih kalau sholat jamaah begitu dia sujud, kelihatan, ya, kelihatan begitu. Sah nggak sholatnya? Nggak sah dari sekalian, kesian. Nah, jadi kalau seandainya seperti ini, kejadian bolong nih imam nih bolong nih, kelihatan apa namanya warna kulitnya, batal udah sholat kita. Kasih tahu, Bang, sarung bolong. Oh, bolong. Udah berarti batalin semuanya, terus ganti sarung, terus sholat lagi. Jangan ditunggu sampai kelar. Ya, ditunggu sampai kelar dulu. Assalamualaikum. Bang, sarungnya bolong. Terus, mana nggak tahu. Kenapa bilang baru sekarang? Begitu ya. Harusnya bilangnya pas kita lihat bolong. Tegor, batalin sholat, ganti sarung atau ganti imam, sholat lagi. Jelas Pak? Ya. Nah, karena udah jam 6 ini, kalau ada yang mau tanya silakan. Sebetulnya masih banyak. Silakan kalau ada yang mau tanya masalah sholat berjamaah. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seperti kita karena Ustaz kiai bahwasanya sholat itu lurus dan rapat. Sementara misalnya ada pada saat ada masbuk, ada jamaah masbuk, itu ada safnya yang masih ada yang bisa diisi harusnya. Tapi dia bikin saf baru lagi nih gimana? Saf baru yang belakang. Ya. Jadi sekali lagi, hukum merapatkan saf itu sunnah, dan merapatkan saf itu menambah kesempurnaan sholat berjamaah. Kalau bapak-bapak sudah berusaha meluruskan dan merapatkan saf, maka bapak-bapak sudah mendapatkan pahala sholat berjamaah yang sempurna. Kalau kanan kiri nggak mau melurusin, bapak-bapak pengen melurusin, bapak-bapak dapat pahala jamaah yang sempurna. Itu kira-kira begitu jawabannya. Jadi kalau ada yang masbuk, sekarang begini Pak, sekalian deh saya jelasin. Umpamanya ini saf pertama penuh, udah penuh. Bapak-bapak datang sendirian belakang. Ada yang saya lihat nempel di kiri, nempel di kanan, kan begitu ya? Nah, sebetulnya di mana? Sebetulnya boleh-boleh aja. Cuma kalau kita lihat hadis riwayat Abu Dawud, Rasulullah bilang wasitu al-imam, posisikan imam itu di tengah. Jadi kalau kita datang sendirian, berarti kita nyambungnya dari mana? Ambil tengah. Nanti yang datang lagi kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Boleh lebih berat ke kanan, boleh. Sama boleh, tapi jangan berat ke kiri begitu. Jadi di zaman Rasulullah, sahabat itu kalau sendirian, kemudian datang lagi, yang datang itu ambilnya ke kanan, terus isi ke kiri. Jadi kondisinya bisa dua, berat ke kanan doang atau rata di tengah-tengah, gitu itu boleh. Tapi jangan yang berat ke kiri. Nah, jadi kalau masbuk disesuaikan, umpamanya masih ada yang kosong, isi. Umpamanya masbuk nggak mau isi, pahala bapak-bapak yang udah berusaha meluruskan dan merapatkan saf hilang nggak? Nggak. Yang nggak dapat kesempurnaan siapa? Itu yang nggak mau meluruskan saf gitu. Makanya bapak-bapak mulai sekarang kalau datang sholat Jumat awal jangan di luar masjid. Ada yang datang awal Jumat, cuma duduknya di luar, atau nggak mau ke depan nyari tembok. Ada nggak yang begitu?
datang Jumat di awal, cakep nggak? Cakep. Cuman cari senderan. Nah ini masalahnya. Cari senderan. Akhirnya bukan di soft pertama, maunya di sono. Padahal masya Allah kalau Jumat itu di soft pertama, hadirin, saya belum nemuin ada hadis yang lebih banyak menjanjikan pahala daripada orang mau berangkat sholat Jumat. Apa kata Nabi? Kalau seandainya ada orang, ya, ada hari Jumat, dia mandi, ghassala aw igtasala, dia mandi untuk niat mandi Jumat, nawaitul ghusla ya yaumil jumu'ati sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat mandi Jumat sunnah karena Allah Ta'ala. Mandi Jumat, kemudian berangkat di awal waktu, kemudian cari shaf yang paling depan, kemudian dengerin imam, ya kan? Dengerin imam dan gak berkata-kata, maka hadirin sekalian, setiap langkahnya itu Allah kasih pahala 1 tahun sholat tahajud dan puasa. Setiap apa? Setiap langkah. Saya belum nemuin hadis yang menjanjikan pahala lebih besar dari Jumat itu. Nah, makanya bapak-bapak kalau datangnya udah pertama, cari shaf yang depan begitu. Ya, kalau mau ngantuk ya ngantuk aja di depan. Terus hati-hati nih, udah tidur sampai ngorok. Kalau di ahli kelas sih nggak ada kali, nggak ada. Yo kalau makanya setan itu di mana-mana ada. Setan tuh nggak mau dia kalah. Bapak, ini orang udah datang pertama Jumat, ini orang udah ngambil shaf pertama, kesempatan saya selanjutnya matanya saya kelangin. Begitu imam khutbah, alhamdulillah, itu udah masya Allah, mata udah masya Allah, udah 3 tahun setengah, udah goyang-goyang kanan, goyang kiri, begitu. Nah, imam belum kelar khutbah pertama, udah ada suara Vespa, war, gitu kan? Nggak ada yang gitu? Ada nggak? Banyak itu. Hah? Oh iya. War, gitu kan? Begitu qomat, Allahu Akbar, langsung bangun, langsung sholat. Allahu Akbar. Itu wudunya kagak batal apa? Tuh hati-hati Pak ya, yang sampai war. Nah itu hati-hati itu. Kalau cuma ngantuk, sadar lagi, wudunya enggak. Tapi kalau sampai pules, pernah saya lihat jidatnya sampai ke karpet. Duduk, jidat sampai ke karpet. War. Begitu qomat langsung. Ini mazhab apa nih saya bilangin? Enggak kenal sih, kalau kenal saya bilangin enggak kenal. Ya mungkin ada mazhab beberapa gitu. Mazhab Ruya ya. Nah ini makanya di alif kelas saya pengen kenalin mazhab kelima, mazhab Ruya. Jangan sampai ya, kalau ibadah tanya ulama, jangan mazhab. Apalagi majlisnya majlis al-YouTubiyah, jangan hancur. Ya. Ngajinya di mana? YouTube. Ada lagi? Cukup Pak ya? Tanya. Ada lagi silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita kadang-kadang kita membawa anak balita gitu ya Ustaz ya. Betul. Nah, kadang-kadang ketika kita sholat itu anak-anak itu suka jalan. Nah itu pertama apakah itu batal sholat kita karena dia safnya terputus. Ya, yang kedua apakah kalau kita bawa anak itu safnya paling belakang atau gimana gitu. Mohon penjelasannya Kak. Terima kasih. Ya? Lagi. Oh boleh. Ini saya mau nanya Ustaz. Iya. Ini imam kalau baca suratnya terlalu panjang gimana Ustaz? Iya. Ini kalau saya bilang bukan pertanyaan, curhat. Ya, imam gimana baca terlalu panjang? Itu. Iya. Jadi saya nggak khusyuk nih sholat, makin panjang bacaan Quran makin nggak khusyuk gitu. Ini saya anggap bukan pertanyaan, curhat. Curhat ya, Masya Allah. Baik. Yang pertama masalah anak, bawa anak-anak ke masjid. Nah ini sebetulnya ada kitab khusus namanya yang saya sebutkan tadi, I'lamul Masajid bi Ahkamil Masajid. Itu satu-satunya kitab dalam mazhab Imam Syafi'i yang ngumpulin masalah-masalah masjid hukum gitu. Sebetulnya masalah hukum di masjid itu banyak, cuma di kitab-kitab lain nggak dikumpulin. Nah,
ada di bab sholat, ada di bab wudu, ada di bab ini begitu ya. Tapi kalau di kitab ini I'lamul Masajid bi Ahkamil Masajid karangan Syekh Al-Imam Zarkashi, beliau ulama mazhab Imam Syafi'i. Nah, di situ jelas ada termasuk anak-anak. Saya akan bahas begini. Pertama, anak itu di samping baligh belum baligh itu ada kriteria mumayyiz dan ghairu mumayyiz. Kalau baligh itu urusannya udah wajib sholat atau belum. Kalau mumayyiz ghairu mumayyiz, ini anak udah bisa bedain belum mana yang benar, mana yang salah, mana yang boleh, mana yang enggak boleh. Mumayyiz ghairu mumayyiz ini buat anak-anak yang belum balik, ya, buat anak-anak yang belum balik. Ada anak yang ghairu mumayyiz, belum bisa bedain. Caranya gimana? Lihat aja pas sholat. Kalau nggak tenang lagi sholat, oh berarti anak saya masuk kategori ghairu mumayyiz. Anak-anak ghairu mumayyiz nggak apa-apa nggak diajak ke masjid. Bahkan kalau khawatir mengotori masjid, dia kencing misalkan, dia buang air begitu ya dan sebagainya, itu bisa dilarang, boleh dilarang tentunya dengan cara yang baik, jangan digentak, nanti dia trauma, jangan. Larang, besok nggak usah sholat. Bilangin bapaknya, gitu. Karena ada juga sih orang tua niat anaknya ke masjid salah. Bilangin begini, Tom, lu daripada berantem mulu di rumah, ke masjid aja lu. Daripada berantem di rumah, masjid aja lu. Akhirnya tuh anak karena didoain sama bapaknya ke masjid bukan sholat, berantem di masjid. Bapaknya mah tenang, kagak sholat jamaah di rumah. Anaknya bikin orang nggak khusyuk, ya. Nah kalau ghairu mumayyiz, satu, dia boleh nggak diajak ke masjid. Dua, kalau mau diajak, dampingi sama orang tuanya. Jelas Pak? Nah, begitu didampingi orang tuanya, bagaimana cara nyusun softnya? Karena didampingi, usahakan anak ini softnya paling kiri ujung atau paling kanan ujung. Bapak-bapak bawa anak kecil nih yang ghairu mumayyiz, kita udah tahu kalau sholatnya nggak bakal anteng gitu, ya. Nah itu cari sholatnya, cara nyusun safnya, cari sholat yang cari soft yang paling ujung. Kalau nggak ujung kanan, ujung kiri. Nah anak kita tempelin ke tembok, kita di sini. Tadi lari, softnya rusak nggak? Nggak, gitu. Kalau bisa seperti itu, ya. Kalau bisa seperti itu. Nah, kalau nggak bisa, misalkan masjidnya terlalu luas, begitu terlalu panjang, ya nggak apa-apa, gitu ya. Nggak apa-apa itu karena kondisinya darurat. Tetapi kalau umpamanya masih bisa, umpamanya di Al-Ikhlas ini saya kira masih bisa, yang bawa anak taruh di ujung kanan atau di ujung kiri. Kalau dia ghairu mumayyiz. Nah, kalau yang mumayyiz, yang udah tenang dia sholat, boleh dua. Pertama, dia boleh masuk ke saf orang dewasa. Kedua, aturan menyusun saf bagi anak laki-laki itu di belakang saf bapak-bapak. Nah, di belakang saf bapak-bapak. Kalau mumayyiz ya, kalau apa? Mumayyiz. Jadi saf bapak-bapak di depan, belakangnya baru saf anak-anak yang mumayyiz. Kalau mumayyiz semua bercanda kan? Mumayyiz. Mumayyiz kan sholatnya udah anteng. Nah, taruh dipisahin safnya di belakang, bercanda kan? Enggak. Tapi kalau dicampur, dipisahin di belakang, mumayiznya ada, ghairu mumayyiz ada. Yang mumayyiz ke bawah sama yang nggak mumayyiz, betul nggak? Lagi sholat, gitu. Sama yang ghairu mumayyiz. Yang mumayyiz sabar. Lagi suruhku tendang, nyusul. Si sabar, begitu sujud, kakinya ditarik dua-duanya sama yang ghairu mumayyiz. Wah, jadi bukan sujud, tiara. Wah, emosi dia kubur-kubur. Akhirnya dijabanin itu. Nah, kan pengaruh kan anak-anak begitu ya. Nah, makanya patokannya mumayyiz dan ghairu mumayyiz. Kalau misalkan ada anak-anak yang ghairu mumayyiz, kita tahu ada 4 orang. Wah, ini anak ini bercanda mulu di masjidnya. Begitu ya. Caranya gimana? Boleh juga sebetulnya ini saya ada gambarnya. Cuman saya nggak ada yang fokus. Boleh juga begini. 2 anak yang ghairu mumayyiz diapit oleh 2 orang dewasa kanan kiri. Jadi dewasa, anak yang ghairu mumayyiz, anak ghairu mumayyiz, dewasa. Nah, gitu. 2, satu lagi dewasa. Begitu. Itu cara menyusun softnya. Ya, jelas ya. Nah, karena kalau yang ghairu mumayyiz dilepas Pak, masya Allah,
Saya pernah negor, lagi khutbah Jumat saya tegur. Kenapa? Suara saya di speaker gak kedengeran. Di lantai 2 diisi anak-anak semua. Jadi bukan masjid, jadi TK. Jadi saya ngomong khutbah kagak kedengeran, padahal speakernya bagus. Di atas ributnya, Masya Allah. Saya tanya, di atas siapa sih? Di atas khusus anak-anak. Wah, saya bilang DKM-nya salah, yang kebijakan. Anak-anak dikhususin di atas. Jadi apa Pak? Jadi TK, ada yang guling-gulingan, ada yang berat, ada yang petak umpet, kan begitu. Kalau mau yang di atas khusus yang mumayyiz. Makanya beberapa masjid sampai bikin satgas gitu. Ya, petugas khusus untuk anak-anak gitu. Ya sebetulnya saya kira kalau orang tuanya di rumah itu tahu, mereka bawa yang mulai rumahnya harus didampingi, nggak akan terjadi seperti itu. Saya kira gitu ya. Cara menyusun soft anak-anak. Cukup Pak ya? Ada orang yang curhat belum dijawab. Ntar pulang nggak tenang dia. Nah, bagaimana kalau imam kepanjangan bacaannya? Baik. Ini pernah terjadi di zaman Nabi. Ini pernah terjadi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu. Jadi ada imam yang bacaan sholatnya panjang banget, sampai makmumnya itu komplain. Nah masalahnya standar panjang pendeknya ini, gitu. Bapak-bapak yang pendek apa? Tuh Inato enak pendek. Kalau kita kan gitu ya. Kulhu pendek. Di zaman Nabi yang namanya bacaan pendek, bacaan standar satu rakaat itu 100 ayat. Kurang dari 100 ayat pendek berarti. Lebih dari 100 ayat agak panjang. Karena Nabi pernah baca surat Al-Baqarah kelar, surat Al-Imran kelar, surat An-Nisa kelar, baru ruku. Nggak ada yang konten. Yang ngomongin bukan mati Rasul. Ya. Al-Baqarah baca. Al-Baqarah berapa ayat? 3 juz. Betul nggak? Terus surat yang lain tadi, wah, nggak komplit. Rukunya sama dengan dirinya. Jadi Rasulullah itu kalau dirinya lama, rukunya lama, sujudnya lama. Itu cara Rasulullah. Itu udah putaran kan? Dengkulnya udah bergoyang gitu. Gimana? Nah, itu di zaman Nabi. Kejadian di Masjid lain, ada begini. Ada imam yang bacaannya terlalu panjang dan jamaahnya nggak biasa panjang. Akhirnya komplain kenapa? Dipanggil imamnya. Sini, kenapa? Kamu mau bikin orang kabur ya? Nah, kata siapa? Kata Nabi. Kamu mau bikin orang kabur? Kenapa ya Rasulullah? Pendekkan bacaanmu. Begitu. Dari 2 peristiwa ini diambil kesimpulan oleh para ulama. Berarti bacaan imam itu juga harus kesepakatan bersama antara imam dengan makmum. Jadi imam nggak apa-apa nanya, bapak-bapak, kalau saya nanti sholat maghrib, jangan sholat maghrib, sholat taraweh, umpamanya ya, kita khatamin 3 juz bagaimana? Setuju? Umpamanya jawaban makmumnya kabur begitu. Bagaimana kalau 2 juz? Masih kabur. 1 juz kelamaan. Ya udah kalau begitu gimana kalau 10 ayat? Sip. Baca 10. Tahu-tahu yang 10 ayatnya 1 ayatnya 1 lembar. Yang penting 10 ayat kan? Salah nggak? Nah, jadi kesimpulannya imam memang harus bertanya kepada makmum. Tapi kalau makmumnya bilang jangan yang panjang-panjang suratnya. Subuh, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa'alaikum amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar. Allahu Akbar. Boleh gitu? Enggak boleh juga. Kalau imamnya pengen ekspres begitu mah jangan diturutin. Standar kelaziman.
Pamannya berapa ayat nih? Ya jangan terlalu lama lah imam gitu ya. Berapa ayat? 15 lah 15. 20. Ambilnya banyak nggak? Orang pasar induk ya. Disepakati. Jadi boleh nggak makmum komplain? Boleh. Tapi komplainnya yang benar, jangan pakai emosi. Ini imam nggak ada otaknya itu. Kemana pahala sholat jamaahnya? Ya. Imam, mohon maaf, ini kami membawa aspirasi dari para makmum. Cakap nggak gitu? Jangan ngomong di belakang, hadapin imamnya, imamnya orang baik. Betul nggak? Pak Imam, saya mewakili jamaah. Selama ini Pak Imam memang suaranya enak, cuma dengkul kagak kuat. Kami mohon kebijaksanaan dari Pak Imam untuk bacaannya dikurangi sedikit. Oh siap, begitu. Imamnya juga harus begitu, jangan ente nggak beriman. Jangan begitu juga, berantem akhirnya. Nggak boleh begitu. Apalagi Imam Ahmad bin Hanbal itu, kalau kita lihat dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal luar biasa. Pokoknya makmum dibikin nyaman. Cuman makmum jangan sampai mintanya pendek-pendek banget. Kalau subuh memang agak panjang. Tuh, tuntunan Nabi ya. Subuh agak panjang. Zuhur asar sedang. Maghrib singkat. Al-Kafirun, Al-Ikhlas, kelar. Jangan maghrib Al-Baqarah. Maghrib apa? Surat Al-Insan sampai maghrib singkat. Isya sedang gitu. Jadi subuh panjang. Ya. Kemudian maghrib singkat, isya sedang. Nah, panjang, singkat, sedang itu kesepakatan dengan makmum. Jelas? Nah, mulai sekarang nggak ada yang curhat lagi sama saya. Nah, habis ini datang ke imam, misalkan Pak Imam sambil bawa parcel gitu ya. Nah, sambil bawa parcel, sambil bawa bolu gitu. Ya, sambil bawa sarung, biar imamnya nggak bolong sarungnya. Nah, ini Pak Imam begini, gitu ya. Imamnya juga menerima, oh gitu, baik. Kalau begini gimana? Gitu. Makanya Rasulullah kalau sholat subuh itu ada yang disunahkan bacaannya Al-Insan, Al-Fajr. Contohnya Al-Insan sama Al-Fajr. Ya mungkin kalau untuk ukuran jamaah sini Al-Insan sampai akhir panjangan. Al-Fajr sedang itu 1 sampai akhir ya. Al-Muluk dipotong 2 misalkan, nggak apa-apa. Yang penting makmumnya tetap nyaman. Pesan saya, jangan bicara di belakang. Ya, jaga pahala sholat jamaah kita, sayang. Kalau memang ada sesuatu hal, bicarakan dengan baik-baik langsung kepada yang bersangkutan. Saya nggak mau lagi sholat di alih-alih. Kenapa? Lama banget. Jangan begitu. Hadapin aja. Atau kalau nggak berani ngomong, temuin ketua DKM-nya. Bisa? Dan imam juga jangan merasa hatinya bagaimana gitu. Oh, ini saya ajak lebih pahala lebih banyak kok nggak mau. Gitu. Jangan begitu. Justru pahala yang besar itu kalau semua jamaahnya bersatu, hatinya bersih. Ya, saya kira itu ya. Sudah cukup ya? Nah, cukup. Ini kayaknya waktunya kelewatan nih. Tapi nggak apa-apa, yang penting tuntas. Ya, mudah-mudahan akan kita bahas lagi pada pertemuan berikutnya. Dan mudah-mudahan sholat jamaah kita insya Allah menjadi sholat jamaah yang insya Allah berdasarkan ilmu dan insya Allah bertambah kualitasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafarta. Ya Allah ya Rabbana, ampuni dosa-dosa kami yang hadir di majlis ini ya Allah. Wala 'aiban illa satarta, tutup aib kami dunia dan akhirat. Wala maridan illa syafaita, yang sakit berikan kesembuhan. Wala dainan illa qadaita, yang berhutang ya Allah mampukan untuk melunasi hutang-hutangnya. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya Allah ya Rabbal alamin. Yang memiliki rencana mudahkan urusannya untuk kemaslahatannya dunia dan akhirat. Rabbana hab lana min azwajina
wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rabbana, anugerahkan kepada kami ya Allah pasangan hidup kami, anak-anak keturunan kami ya Allah, jadikan mereka semua penyejuk mata kami dan jadikan kami pemimpin orang-orang yang bertakwa. Rabbana ighfir lana wal walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya untuk itu